Pengertian segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian target konsumen menjadi sebuah kelompok pembeli yang berbeda-beda, sehingga pasar yang ditargetkan bisa mencapai nilai jual tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan juga karakteristik dari pembeli. Tujuan segmentasi pasar 1. Mengetahui kompetitor bisnis. Dengan melakukan segmen pasar, kita bisa tahu siapa saja target konsumen dan juga jumlah kompetitor. Jadi hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan bisnis yang sedang dijalankan. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Dalam hal ini, kita bisa mengetahui kebutuhan dan juga permintaan pasar yang lebih spesifik, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Pemetaan konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenisnya, membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya market segmentation ini, strategi pemasaran dari suatu perusahaan bisa menjadi lebih terarah. Segmentasi pasar juga bisa meningkatkan keefektifan strategi pemasaran dan membuatnya menjadi lebih terarah. Yang kelima, lebih mudah menyesuaikan perkembangan pasar. Bisnis yang dijalankan juga harus bisa mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan ataupun permintaan pasar yang dinamis supaya tetap bertahan dan terus berkembang. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmen ini mengelompokkan konsumen sesuai dengan lokasi sekitar dan bisa mencakup wilayah yang tidak ditentukan secara teknis. Seperti halnya lingkungan, indikator dari segmen ini antara lain negara, kota, kepadatan penduduk, sampai dengan daerah. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Dalam segmen ini, pembagian kelompok konsumen dilakukan berdasarkan aspek-aspek, misalnya jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan yang lainnya. Segmentasi pasar ini bisa mempersempit lingkup pasar yang ditargetkan. Hal tersebut bisa membantu memperoleh dan mengakses informasi target pasar dengan mudah. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Segmen ini melibatkan aspek psikologis dari para calon pelanggan, di mana pembagian kelompok konsumen akan dibagi berdasarkan hal yang mereka sukai, aktivitas yang dilakukan, serta pendapatan konsumen. Untuk bisa menerapkan segmentasi psikografis, bisa dilakukan survei pada kelompok konsumen tertentu. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Segmen pasar ini mengendalikan perilaku konsumen terhadap suatu bisnis. Ada beberapa variabel perilaku seperti misalnya sikap, reaksi, kebiasaan, dan juga penggunaan produk oleh konsumen yang kerap berhubungan dengan decision making atau pengambilan keputusan pelanggan. Bentar ya. Waduh, panas ya, Rek? Lapar, pengen makan. Wah, ada Ilya tuh. Loh, apa ini? Ini resbol dari Maritim sama Profitas. Harganya berapaan? 15.000 dapat 2. Coba lihat, Il. Di Koma ada nggak? Ada dong. Ya udah, boleh deh. Anterin aku beli ya, Il ya. Boleh. Cus. Syarat segmentasi pasar. Syarat segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmentasi harus bisa diukur. Ini termasuk juga mengukur besar dan juga luas pasar, serta daya beli yang potensial di sana. Salah satu contoh dari hasil ukur segmentasi pasar yaitu ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan dapat dijalankan. Rencana strategis yang digunakan harus direncanakan dengan baik, karena apabila strateginya tidak dapat dijalankan, pastinya hal itu tidak akan ada gunanya. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Pastikan target itu masuk akal, sehingga dapat dicapai melalui sistem segmentasi. Target segmentasi pemasaran perusahaan ini disebut dengan pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar mana yang diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan. Yang terakhir, pasar lebih heterogen dan target luas.
Pastikan pasar tertarget tetap luas sebab apabila terlalu sempit, maka jumlah konsumen akan lebih sedikit. Itu artinya keuntungan penjualan perusahaan juga akan sangat kecil. Langkah-langkah dalam proses segmentasi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah kondisi tertentu. Selanjutnya, identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku penggunaan market yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi atau ditindaklanjuti. Selanjutnya, daya tarik segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar. Selanjutnya, profitabilitas segmen. Tentukan profitabilitas segmen. Selanjutnya, susun segmen. Untuk setiap segmen, ciptakan proporsi nilai dan strategi positioning harga, produk dan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Selanjutnya yaitu acid test segmen. Ciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran. Memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran, meliputi produk, harga, promosi, dan tempat. Kita akan membahas tentang manfaat segmentasi pasar. Yang pertama adalah mendatangkan keuntungan melimpah. Ketika pebisnis menemukan target pasar yang pas, keuntungan yang diperoleh akan meningkat tajam. Hal itu karena produknya dibeli oleh para konsumen yang memang membutuhkannya. Yang kedua, memudahkan perusahaan merencanakan keuangan usaha. Bisnis akan bisa berjalan dengan software akuntansi sebagai alat bantu untuk perencanaan keuangan yang sesuai kebutuhan, mulai dari pembuatan laporan keuangan, pengadaan produk, sampai biaya overhead yang mencakup upah karyawan dan untuk promosi. Lalu selanjutnya, lebih mengenal konsumen dengan baik. Mengenal konsumen sebaik-baiknya dibutuhkan demi membangun hubungan akrab. Ketika Anda berhasil menarik perhatian konsumen, konsumen pun tidak masalah membeli produk yang Anda jual berkali-kali. Hal itu bukan hanya karena produknya dibutuhkan, tapi karena pelayanan maksimal yang Anda beri pada konsumen. Lalu selanjutnya, perusahaan leluasa mengatur produk. Jika produk diatur sudah sesuai dengan segmentasinya, maka hal ini membuat produk punya rencana masing-masing. Misalnya dalam menjalankan dua produk dengan segmentasi yang berbeda fungsi, target pasar bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.